kepo-kepoan Camille Babes. Camille Babes yang pada nanya-nanya ini, aku mau jawab bareng teman-teman aku sekaligus mereka yang bantuin aku dari awal banget, dari belum serame ini mereka udah ada di sini. Jadi kenalan dulu ya dari yang sebelah mana nih, sini apa sini? Kanan sih kayaknya, kanan. Coba kenalin Kak, namanya siapa sih? Halo, nama aku Herlin. Aku di sini sebagai admin yang ngebantuin Rifan ataupun Zaitun. Sampingnya siapa nih? Ada Kak. Hai, nama aku Herliana. Aku di sini sebagai admin operasional. Ibunya dari anak-anak yang ini. Dia ada admin banyak nih dia. Ini ibunya. Jadi sebelah sini siapa nih? Ada Halo, Kak. aku Safa, aku admin medsos. Kalau kalian nge-DM Camille, itu pasti aku yang balas. Kenalan sama Kak Safa. Sampingnya nih. Siapa nih Kak? Siapa? Halo, aku Natalia, aku sebagai admin juga dan mengurus agent. Jadi kita mulai pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama kita baca dari Kak Andai 27. Apa yang kakak pikirkan pertama kali buat nyiptain masker sebagus ini dan sampai dikenal banyak orang? Aku tuh awalnya dulu reseller satu brand, tapi aku nggak mau sebutin, pokoknya aku reseller. Setelah itu kayak lama-lama ya lumayan berkembang lah ya. Terus aku kepikiran buat punya brand sendiri. Siapa sih yang nggak mau punya brand sendiri? Akhirnya karena mama aku kebetulan apoteker, jadi kayak tahu bahan-bahan yang aman atau gimana, aku buat bareng mama. Terus mama tuh kayak trial and error di aku dulu beberapa bulan dan akhirnya cocok. Akhirnya aku jual deh. Terus cerita Camille. Dan sebelumnya tuh bukan Camille, tapi nanti bakal diceritain di tengah-tengah. Oke. Terus apa lagi Pertanyaan nih? kedua dari Salsa_IM. Kak, pernah kepikiran nggak bakal sesukses dan seviral sekarang ini? Ayo jawab. Kalau kepikiran enggak sih, cuman kalau keinginan sih emang pengen kan ya. Siapa yang nggak mau sih orang punya usaha nggak pengen sukses kan, pasti semua pengen dong. Nah kalau misalnya dari awal aku nggak pernah kepikiran bakal sampai kayak gini, cuma ya alhamdulillahnya bisa sampai kayak gini. Jadi makasih teman-teman Camille Babes yang Camille Babes. Pertanyaan ketiga dari Lubina Shop _ Camille Lampung. Kak, ceritain gimana akhirnya dapetin nama Camille dan filosofi dari logo Camille. Nah ini banyak banget yang nanya nih pasti. Camille itu di-branding dari suatu brand yang sebelumnya. Cuman aku nggak mau sebutin karena udah masa lalu kan. Permasalahannya itu, tapi aku nggak mau bahas. Jadi intinya merek itu udah bukan punya aku lagi dan aku harus menggantinya. Kalau misalnya gimana kira dapetin nama Camille, itu sebenarnya random sih. Waktu itu tuh pas nama merek sebelumnya nggak bisa dipakai, jadi akhirnya aku mutusin untuk ganti dong. Aku nyiapin merek 100 merek tuh, merek yang lucu-lucu gitu. Akhirnya aku udah ngasih 50 merek dan itu ditolak semua. Nah pas Camille aku nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa, tapi awal-awal tuh aku kayak mikir, ih Camille aneh gak sih? Iya, betul. Kayak Dulu kan nanya iya, ajang Camille, iya, ajang takut Camille, orang ini tidak orang. Ini nggak taunya Takutnya bisa katanya bacanya. Camille sekarang membawa berkah. Yeay. Terima kasih teman-teman. Filosofi dari logo Camille itu sebenarnya nggak ada sih filosofinya. Aku kayak tiba-tiba kayak gimana sih namanya, lagi mikirin merek, terus kayak apa aja kan ada di otak nih. Sebenarnya bukan Camille doang, banyak banget tuh kandidat merek yang mau aku daftarin. Cuman pas di Camille tuh kayak lucu aja nih Kak nama kalau disebut terus. Akhirnya aku pakai Camille. Kalau misalnya nama dari artinya, sebenarnya nggak ada artinya sih. Artinya itu ada di atas Camille-nya. Kan ada pelangi nih, mana nih? Tuh, pelangi kan. Pelangi itu artinya kan sebelum ganti merek itu aku adalah musibah-musibah. Nah, digantilah pelangi. Jadi kayak setelah hujan ada pelangi gitu. Oh, guys. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pio_Prameswari. Hai Kak, aku mau tanya nih, Camille kenapa nggak buka agen dan reseller lebih banyak lagi? Soalnya ikut nge-war cuma dapetnya sedikit. Dulu tuh Camille ada distributor, ada reseller, tapi namanya usaha itu kan nggak selalu mulus, Nggak selalu jadi datang karena juga. pernah Camille lagi ada musibah, sepi pembeli sampai aku benar-benar pusing banget kok tiba-tiba sepi. Karena waktu itu aku kan yang aku bilang aku ada masalah, jadi aku harus close beberapa bulan, terus nggak jualan lagi nih. Tiba-tiba jualan tapi nggak sesuai sama yang terakhir aku jualan gitu, jadi penjualan menurun dan barang-barang udah nyampe di reseller segala macam, semuanya udah di, tapi mereka tuh pada ngeluh semua, kenapa jualan gini-gini, pokoknya intinya pada ngeluh. Sampai ada yang bikin grup, ada yang ngejelekin Camille di grup brand lain, kalau Camille tuh nggak laku segala macem gini. Akhirnya aku sakit hati banget. Pokoknya kalau misalkan cek IG aku ada yang aku nangis, itu
aku nangis gimana caranya kayak nenangin mereka gitu loh, karena mereka tuh bener-bener kayak ngejelekin banget itu, padahal reseller aku sendiri, sedih banget. Akhirnya sumpah sedih banget. Terus akhirnya apa, aku sama tim gimana nih, kayak akhirnya nih semua barang-barang di reseller kita tarik-tarikin. Ini buktinya mereka nih kita baik-baikin semua reseller ini kita ya. Jadi barang mereka dibalikin ke sini, kita bayarin. Dan aku langsung close reseller, aku buktiin ke mereka kalau misalnya Pusat itu juga bisa ya. Kamu tuh bisa gitu, kamu bisa nggak kayak dia yang ngomong ke gitu. Jadi bukan berarti buat seluruh reseller ya. Ini cuma beberapa, cuman banyak gitu. Jadi aku kayak agak-agak kapok, Shay. Cuman ada distributor yang emang udah bertahan lama, tapi sekarang kita ganti distributor ya Kak. Jadi apa? Agent. Dan dia nggak punya bawah-bawahnya lagi, nggak punya Jadi reseller. dia kayak Langsung jual di Shopee. Nah, jadi kalau buat kalian juga yang mau beli Camille itu juga bisa melalui agent-agent kita, dan itu ada di following IG kita gitu. Sama ini ada agent internal itu kayak keluarga. keluarga aku pada ikutan Terus jualan. teman-teman Nanti dekat. nama Shopee-nya nih. Ting, 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 ting. Nah, agent-agent lain dari luarnya bisa cek di following IG Camille. Pertanyaan selanjutnya Dari brownies. brownies underscore. motivasi kakak buat bisnis kayak gini apa ya kak? Di usia muda menghasilkan banyak uang, salut sama Kanat, sukses terus kak ke depannya. Amin. Motivasi aku sebenarnya ya, kalau misalnya ceritain, aku tuh nggak mikir bakal sampai sebesar ini. Alhamdulillah, walaupun masih ada yang lebih besar lagi, tapi aku udah merasa ini tuh besar banget gitu. Jadi motivasi aku awalnya itu sebenarnya sih karena aku kekurangan uang jajan. Aku pas SMA nih yang tadinya minta uang segala macam ke sana kemari, Pak bagi duit gini-gini dikasih, itu tiba-tiba nggak dikasih lagi, dan tiba-tiba dibatesin banget sampai aku benar-benar pegang uang 50.000 itu harus dicukup-cukupin sampai 3 hari sampai seminggu. Itu aku benar-benar yang namanya gimana sih namanya anak-anak SMA, apalagi teman-teman aku tuh pada main ya Lagi pengen nongkrong segala macam. Official, sedangkan benar, dia harus benar. berjualan Aku capek-capek. apalagi tuh pengen kuliah, maksudnya lulusan SMA kan langsung kuliah. Itu mana aku SMA, ya gimana ya, aku kan gak, maksudnya aku tuh bukan anak yang apa sih pintar atau gitu, enggak. Aku tuh pas SMA jujur banget, bukannya aku bangga tapi aku jujur, aku SMA tuh menyepelekan banget, sampai kayak ke sekolah tuh cuman hobinya dandan, jatuh, Kena guru gue, BK, main bajunya segini, kalau ketemu guru BK lari, Udah, jadi gitu kayak deh aku pokoknya. bukan anak-anak yang ini. Jadi aku mikir Bukan kutu buku ya Nate. sebenarnya bagus sih kutu buku, cuman emang akunya aja yang nggak ada jiwa-jiwanya. iya, nggak ada jadinya, karena mungkin ya udah dienakin sama orang tua dari kecil, dan Jadi pas tiba-tiba dia itu pas udah- berubah aku kaget sendiri gimana sebenarnya. Terus aku langsung jadi join reseller masker suatu brand, pokoknya adalah ya. Tapi di situ aku nggak mikir kayak langsung rame, aku tuh mikirnya ya cukup buat uang jajan aku sendiri aja gitu, sama adek aku. Jadi tiba-tiba kayak sekarang sih jalanin aja, terus jalanin, pokoknya Mungkin rajin. motivasi dari Kanat ini jangan menyerah Ya guys. betul, pokoknya kalau namanya usaha nol pembeli itu pasti ada. Jadi nggak seorang Dari yang sepi dulu baru naik. jadi gitu, semangat buat kamu kalau kamu lagi jualan. Jangan menyerah intinya ya guys. Betul. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Next. Pertinggi ini dari Rizka, TG underscore. Apa yang membedain Camille dengan yang lain? Satu, di dalam maskernya Ada agam. agam. Sebenarnya aku nggak mau membagus-baguskan Camille karena semua produk itu bagus. Ya, betul. Semua produk tapi itu balik bagus. lagi ke menerima atau enggak Ya, pilihan itu kita. aja ceritanya. Yang ngebedain itu Pastinya ingredients pasti. ingredients tuh pasti. Jadi kalau misalnya kalian apa sih, kayak misalnya di suatu produk mau misalnya mau meniru Camille gitu, karena ingredientsnya ini tercantum di belakang. Itu sebenarnya nggak bisa karena kita tuh punya takarannya sendiri gitu. Jadi yang ngebedain itu sekarang ada gak sih? Sekarang masker juga ada lah yang ada active ingredientsnya. Cuman kalau Camille tuh dibuatnya pakai hati. Nggak Pakai bisa cinta, sampai ke hati pakai kalian. perasaan. Jadi yang membedakan nggak ada, semua Nggak masker ada yang itu beda sama. sih, semua sama. Balik lagi ke kulit masing-masing Kalau jangan misalnya begitu. cocok berarti kalian cocok dengan Camille. Kalau nggak cocok ya udah nggak apa-apa, aku nggak maksain. Tapi Camille punya 6 varian nih, bener gak sih? Jadi dengan 6 varian itu kita bisa nyocokin gitu nggak sih? Ada apa aja kalian coba? Ada Yang pertama itu ada strawberry, itu paling best seller banget, best parah. seller dari Sama zaman yang dulu. coffee.
Itu dua itu paling bestseller. Terus ada green tea, lemon, milk, coklat. Gak menutup kemungkinan kalau misalnya kalian nggak Cocok di satu varian tersebut, ya pasti varian lain juga ada yang cocok Iya, gitu. Nah, terus ada lagi nih Kak, rencana buat bikin produk skincare atau body care. Ya, Body care kan udah. body care kan ada scrub gitu. Dan kita bakalan coming soon ya. Tunggu aja deh Tunggu apa aja, aja stay ini ya, tune aja, semoga guys. cepet. Ada body lotion. Terus kalau misalnya skincare tuh ada banget, tungguin ya. Yang tadi udah di-spill di story. Aku udah sering spill di IG Emil, bahkan aku udah pakai beberapa bulan sampai muka aku langsung jerawatan karena aku mau membuat produknya itu nggak mau yang apa salah-salah, jadi harus cobain di akunya dulu. Gitu guys. Next, pertanyaan. Siapa partner pertama tim Kemil? Kalau partner pertama tim aku, yang pastinya itu mama gitu. Keluarga ya. Keluarga, yang nomor satu tuh keluarga. Tapi ada satu orang yang nemenin aku sampai Dari dia dari benar-benar Nadia yang Mana ya merintis orangnya Kemil ya? tersebut gitu. Cari. Ada dong orangnya. Siapa tuh? 1, 2, 3. Nah, jadi ini nih. Ini langsung mulai kan? Enggak, jadi kan tadi ada yang nanya partner pertama tim Kemal siapa, kan selain mamah dari keluarga. Yang pastinya kan aku juga punya teman, juga punya partner. Kalau temen itu kan pas kita lagi jatuh itu bisa dihitung dengan jari siapa yang masih bertahan di aku gitu. Tapi dan ada salah satunya bukan temen juga sih. Ini dong ngomong dong. Jadi Kiki ini teman hidup aku. Doain ya guys. Semoga aku sama Kiki sampai halal. Amin. Jadi kenapa aku bisa memilih dia sebagai partner pertama di tim Kemil? Karena banyak banget guys ceritanya. Ini salah satu aja ya, satu yang aku ceritain. Aku kan sama dia nih beda kampus, tapi tiba-tiba aku jadi satu kampus karena aku pindah gitu ke kampusnya dia nih. Akhirnya aku sama dia itu jadi kayak mau fokusin di Kemil. Aku sama dia COD ya Ki. Terus kita tuh kayak Kiki bacain nama-nama kakak-kakak yang pesen siapa. Terus aku nyari plastiknya Ki atas nama, misalnya atas nama Kak Anissa Ki. Aku cari namanya Anissa, dia yang bantu-bantu nyari plastiknya. Nah karena kita berdua konsisten, kita akhirnya bisa sampai di titik ini. Inti dari pertanyaannya, partner pertama di tim Kemil kan selain keluarga. Untuk yang lagi jalanin bisnis jangan lupa semangat, jangan patah semangat. Habis itu jangan lupa zakat, sedekah. Itu cara lebih cepat buat naik. Dan jangan pelit kasih orang tua. Oke? Jadi teman-teman yang masih bisnis semangat. Itu aja dari kita. Kita balik lagi sama teman-teman cewek aku. Ayo sulap. Nah, lagi kan kita sulap. Pertanyaan berikutnya dari Kak Dini _KN13. Kak, ada masker yang tidak mengandung niacinamide-nya enggak Kak? Kita tes ya. Tim kita apakah dia apal yang mengandung? Waduh. Cari dulu deh. Apal dong pasti. Ada yang nggak ada niacinamide itu, ada di varian, coba jawab Rin. Milk nggak sih? Ada di Ya benar benar. varian kopi nggak ada. Kopi nggak ada. Terus di varian Coklat nggak ada. Pokoknya yang ada tuh Lemon kita- nggak ada. Pokoknya Dah. yang ada tuh cuman di varian strawberry Strawberry, sama green tea. green tea. Jadi yang ada cuma di strawberry dan green tea. Jadi selain itu nggak ada niacinamide-nya. Oke? Nah, apalagi nih? Kemi bisa dipakai setiap hari gak Kak? Dari Kaca_NQ. Terima kasih Kak NQ. Kemi bisa dipakai setiap hari atau enggak? Jawabannya Sebenarnya kalau bisa. aku bisa. Tapi kita sarankan itu 3 kali dalam seminggu. 3 kali atau 4 kali lah. Karena kan kalau misalkan kata rekomendasi dari entah Google entah apapun ya, pasti kan nggak menyarankan setiap hari ya. Iya. Nah, jadi kalian pakai untuk amannya tuh 4 kalian nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya emang kalian pakai setiap hari, kalau emang kalian cocok, itu it's okay nggak apa-apa. Karena aku pakai juga tiap malam sebelum tidur. Iya, gitu dong. Gitu. Jadi tidak ada paksaan harus Jangan pakai setiap lupa hari. campurannya pakai apa? Pakai Fresh Mist Little Bomb by Camille. Pertanyaan selanjutnya dari ARFH_MSTPA2. Karena kalau kerja di Kemil itu harus kuliah dulu, apa lulus sekolah juga bisa? Lulus sekolah juga bisa. Enggak juga sih karena akunya aja tidak kuliah. Jadi enggak. Mungkin ada kriteria-kriteria yang harus lulus dan punya pengalaman berlebih, karena pastinya itu kan job desk-nya juga kan Beda-beda, ada timnya
kemungkinan kalau yang nggak lulus kuliah nggak bisa kerja di Kemil, bisa dong tentunya. Banyak teman-teman aku yang pada di sini pada bantuin. Dan kalau misalnya kalian tahu di sini tuh timnya ada banyak, ada tim packing, tim sortir, segala tim itu ada apa sih rata-rata sih nggak kuliah. Nggak gitu semuanya ya. kuliah gitu. Ada yang baru lulus sekolah. Karena kan yang punya skill itu nggak harus yang kuliah guys. Yang nggak kuliah juga pasti punya skill yang ada bakat-bakatnya lah. Malah justru kita tuh berkembangnya malah di sini. Iya. Gitu gitu kalau lulus sekolah sih saran aku, bukannya aku nggak ngebolehin yang belum lulus sekolah, tapi kalau lulus sekolah kan pasti ada jam-jam sekolah nih masih. Kalau sekolah sama kuliah itu kan beda. Kalau sekolah kan ada jadwal padat setiap hari. Kalau kuliah kan ada jadwalnya tuh Pagi, bentar. malam gitu-gitu. Jadi kalau sekolah tuh selesaiin sekolahnya dulu aja, nanti bergabung di sini gitu. Next. Pertanyaan dari Kak Isma Fadila. Kak mau tanya apa bedanya kemasan kardus pink dan kuning? Soalnya pertama pesan aku dapat yang pink, yang kedua dapat kuning. Oke, kardus itu tiap bulannya ganti-ganti warna. Jadi aku juga nggak mau satu warna Kan kan bosen banget ya. Jadi nggak ada bedanya ya. Kalau misalnya di bagian sampingnya ada kode, itu kode apa sih Kak? Itu kode kode packing. Nah, nanti kalau misalkan ada suatu kesalahan dan kita tuh tahu kinerjanya si Siapa ini, yang salah. Jadi nanti buat evaluasi. Dari Kak Anastasia Chelsea, kenapa nggak pakai sistem ready stock tiap saat gitu Kak? Jadi kalau misalnya kalian mau tanya sama yang ngurus Shopee-nya langsung, kita tuh restock waktu itu setiap hari ya karena ya cuman ya alhamdulillahnya langsung selalu sold. Jadi kalau misalnya kalian ngomong nggak, kenapa nggak di-ready aja sih ratusan ribu store sampai jadi jutaan sebenarnya gini-gini? kepengennya sih kayak gini. Iya. Cuman tuh kendalanya gimana ya? Kendalanya tuh aku males kayak orang tuh pembeli nggak bisa disamaratain karena ada yang sabar, ada yang nggak sabaran. Yang sabar tuh aku seneng banget ya karena kan maksudnya sistem PO itu kan sistem kita buat packingnya nih, bukan barangnya emang belum ready, barangnya ready, cuman itu tuh dikemasnya proses packing. karena kan ngantri guys. Nah di Shopee juga pun kadang-kadang suka ada error gitu kayak nomor SIM nggak keluar gitu-gitu. Jadi itu jadi penghalang buat kita juga untuk proses packing gitu. Kalau misalnya packingan udah kira-kira mau selesai baru kita ready lagi. Cuman itu nggak lama, kayak beberapa hari lagi nanti kita ready dan kita ready lagi. Jadi kita selesain pesanan yang belum Sebelumnya. selesainya. Jadi gitu guys. Nah ini pertanyaan dari Safa ZR. Jadi gimana sih cara Kanat nanggepin head comment dari orang yang gak cocok sama Kemil? Sebenarnya jualan itu ada bidangnya ya. Kalau misalkan kalian mau jualan di bidang skincare, kalian harus ditanemin dulu. Nggak semua skincare itu cocok. Dari awal aku jualan nih kayak udah tau, jualan skincare nih pasti ada yang nggak cocok, pasti ada yang enggak. Itu udah ditanemin dan harus kita bisa terima dan harus jadi evaluasi buat kedepannya. Dan aku tuh karena aku bertemu dengan teman-teman Kemil nih, tim-tim Kemil yang selalu ada. Bahkan nih ada pokoknya di belakang kamera ini ada juga yang ngira gede. pasti nggak tahu Yang lak-lakannya pokoknya yang pokoknya aku dulu nih aku bedain ya sekarang sama dulu. Kalau dulu nih aku masih ngejalanin sendiri, ketika ada yang nggak cocok aku tuh sedih banget, kayak di rumah di kamar nggak ada yang support gitu, kayak nggak ada yang support, dia murung sendiri kayak aku bisa nggak cocok gini gue harus apa. Jadi kayak padahal produk kita tuh di orang lain tuh bagus, tapi di mata orang lain yang sebelah sini tuh kayak nggak cocok di dia. Tapi karena hal yang si nggak cocok ini jadi ngebuat aku ngedown kayak kira-kira di yang lain cocok gak ya. Jadi kayak ngebuat kitanya tuh nge-stuck di sini terus karena omongan dari si yang nggak cocok. Padahal yang sayang sama produk itu tuh sebenarnya banyak, jadi harus dipikirin kayak gitu. Nah kalau misalnya yang dulu tuh aku kayak diem aja gini-gini kayak udah mikirin gimana, pokoknya kayak lebih kayak males, jadi males ngapain. Kalau sekarang karena aku udah punya tim yang benar-benar nge-support aku banget nih, misalnya kayak Udah punya ondel baru lagi. kejadian sebelum ini tuh banyak banget sih masalah-masalah head comment yang nggak cocok, head comment yang Ya macam-macam deh pokoknya. ya. Jadi intinya tuh mereka tim Kemil itu tuh benar-benar nge-support aku banget karena misalnya nih kemarin nih aku lagi sedih banget, mereka tuh tiba-tiba semua langsung pada kayak support aku lewat WA karena dia semangat gini. Padahal aku tuh kayak ih lucu. Jadi akhirnya aku dari rumah nih berangkat lagi ke sini, ketemu lagi nih sama mereka jadi ketawa-tawa lagi. Jadi kayak udah lupa gitu aja kayak kan kalau aku kan nggak memaksakan orang buat pakai Kemil gak lu gituin kan. Jadi kalau misalnya nggak cocok di dia kan ya udah nggak ada pemaksaan dari aku gitu. Jadi tapi aku harus terima. Jadi intinya
lingkungan sih. Kalau misalnya ada head comment tuh lingkungan pertama tuh lingkungan yang support kita supaya nggak usah dipikirin. Yang mau Kemil tuh masih banyak, yang cocok sama Kemil tuh banyak banget. Karena aku bertemu dengan teman-teman Kemil nih, tim-tim Kemil yang selalu ada. Bahkan nih ada pokoknya di belakang kamera ini ada juga yang ngira gede. Pasti nggak tahu deh. Pokoknya aku dulu nih aku bedain ya sekarang sama dulu. Kalau dulu nih aku masih ngejalanin sendiri. Ketika ada yang nggak cocok, aku tuh sedih banget kayak di rumah, di kamar, nggak ada yang support gitu, kayak nggak ada yang support. Iya murung sendiri kayak aku bisa nggak cocok gini gue harus apa. Jadi kayak padahal produk kita tuh di mata orang lain tuh bagus, tapi di mata orang lain yang sebelah sini tuh kayak nggak cocok di dia. Tapi karena hal yang si nggak cocok ini jadi ngebuat aku ngedown kayak kira-kira di yang lain cocok gak ya. Jadi kayak ngebuat kitanya tuh nge-stuck di sini terus karena omongan dari si yang nggak cocok. Padahal yang sayang sama produk itu tuh sebenarnya banyak, jadi harus dipikirin kayak gitu. Nah kalau misalnya yang dulu tuh aku kayak diem aja gini kayak udah mikirin gimana, pokoknya kayak lebih kayak males, jadi males ngapain. Kalau sekarang karena aku udah punya tim yang benar-benar nge-support aku banget nih, misalnya kayak Udah punya ondel baru lagi. kejadian sebelum ini tuh banyak banget sih masalah-masalah head comment yang nggak cocok, head comment yang Ya macem-macem deh pokoknya. ya. Jadi intinya tuh mereka tim Kemil itu tuh benar-benar nge-support aku banget. Karena misalnya nih kemarin nih aku lagi sedih banget, mereka tuh tiba-tiba semua langsung pada kayak support aku lah WA karena dia semangat gini. Padahal aku tuh kayak ih lucu. Jadi akhirnya aku dari rumah nih berangkat lagi ke sini, ketemu lagi nih sama mereka jadi ketawa-tawa lagi. Jadi kayak udah lupa gitu aja. Kayak kan kalau aku kan nggak memaksakan orang buat pakai Kemil gak gituin kan. Jadi kalau misalnya nggak cocok di dia kan ya udah nggak ada pemaksaan dari aku gitu. Jadi tapi aku harus terima. Jadi intinya lingkungan sih. Kalau misalnya ada head comment tuh lingkungan pertama tuh lingkungan yang support kita supaya nggak usah dipikirin. Yang mau Kemil tuh masih banyak, yang cocok sama Kemil tuh banyak banget. Pokoknya di setiap skincare apapun itu cocok-cocokan dari skin condition. Ya, dari muka-muka kalian gitu, nggak semuanya cocok. Kalau ada yang nanggepin head comment tuh ya udah Sabar. Intinya sabar. Siap Sama mental tuh udah punya. Ya pokoknya pasti ada. Kalau misalkan mau usaha apapun pasti cobaannya ada. Oh ya, yang kemarin lagi rame banget nih di Sosial media. adalah sosial media rame banget. Itu yang ada yang bikin statement, ownernya nggak terima kritikan, gimana usahanya mau maju, ownernya makan uang customer nih. Ada yang komen pantesan ownernya kaya raya. Ya Allah, amin banget, gua aminin gua kaya raya. Katanya ternyata gara-gara makan uang Pelanggan. ini karena ada adminnya di sini nih. Kita bantu jelasin ya. Kayak jadi karena aku tuh sebenarnya nggak mau nanggepin, cuman tapi kayak capek banget dibilang ini itu dibilang itu. Bahkan ada yang bilang kayak gini, percuma lo manggilin anak yatim tiap saat, tapi lo makan uang gini di akhirat tuh nggak diterima gini. Jadi tuh kemarin sempat ada orang yang ngechat Nadia Ke nomor pribadi aku, nomor WA-nya karena dia sebenarnya tuh aku nggak tahu bisa bilang nih orang Kemil Babes atau enggak, karena Kemil Babes itu kan banyak juga sih yang tahu nomor aku sampai ngechatin aku gitu. Aku nggak apa-apa, aku berkenan, tapi maaf kalau nggak kebalas berarti chatnya tenggelam, tapi bukan berarti aku nggak mau ngebales. Nah ini orang nih ada chatnya, dia tuh kayak Kak cerita tentang hidup dia. Pokoknya kita tuh kemarin lagi zaman hype-nya banget yang iko-ikoan kan, tapi kalau di Kemil kan agama-agaman. Dia tuh sampai kayak ngechat, "Hai Kak, aku Tit." Terus tiba-tiba dia cerita tentang pekerjaannya, dia chat sama bosnya kayak nggak digaji, dia kirim ke aku. Terus aku belum pernah nih dapet iko-ikoan dari mana gini. Pokoknya intinya dia meminta sesuatu ya, pengen dibantu lah istilahnya, sampai nelfonin aku. Terus pas kemarin ada kejadian yang ada satu orang yang pokoknya lagi rame ini, media sosial. dia jadi ikut-ikutan, tiba-tiba dia sampai kayak tiba-tiba ngechat lagi, tapi ngechatnya tuh kayak gini nih, kayak gimana sih, kayak percuma lo manggil, karena sebelumnya itu kan hari Sabtu ya, Jumatnya aku baru aja manggilin anak-anak yatim gitu buat ngaji lah di Kemil. Terus aku upload di story kan, dia sampai gini, percuma lo manggil-manggilin anak yatim, kalau misalnya uang customer aja nggak lo balikin, sama di akhirat lo ditagih gini. Intinya dia kayak nyumpahin gitu deh. Terus akhirnya ya aku kayak mikir kok sampai segininya banget. Bener-bener tuh kemarin masa-masa yang kayak itu yang head tuh banyak banget.
sampai aku ditelepon, diteror, di DM, dimanapun aku di-head. Cuman aku kayak sebenarnya sedih banget sampai nggak mood gitu kan, sedih banget sih. Tapi karena ada tim yang ngebantuin moodnya aku buat naik lagi, jadi aku lupa lagi. Kalau misalnya kalian mikir kemarin aku nggak kelihatan nih di Nangis pasti upload ada, guys. ini karena aku sedih banget kemarin. Cuman ya kalau misalnya kata tim aku sih nggak apa-apa, mereka pasti kan kalau mereka ini kan karena ikut-ikutan ya, karena omongan dari si A jadinya tuh kayak ke bawah-bawah, jadi ikut-ikutan, jadi seakan-akan dia paling tahu. Tapi kan padahal yang tahu aslinya itu tuh aku sama yang bersangkutan aja. Dan sebenarnya gimana ya, yang bersangkutan ini tuh kemarin masalahnya apa sih kak? Kekurangan refund. Kekurangan refund. Jadi sampai satu orang nih kekurangan refund, uang refund harusnya di refund, tapi karena kemarin emang posisinya tuh di Kemi lagi rame banget, bener-bener rame banget kan. Aku juga mengakui aku salah, tapi bukan berarti aku mendukung itu. Jadi aku tuh nggak tahu apa-apa. Jadi kalau misalnya ada yang komen, giliran di TikTok aja lu bagi-bagi duit, tapi uang customer yang kurang gak lu balikin. Ini aku mau meluruskan di sini ya. Kalau job desk aku di sini tuh aku nggak yang diem doang gitu loh, tapi aku tuh ada bagiannya. Aku tuh di TikTok bikin konten sama Aga, sama Dika gitu. Nah kalau urusan refund dibantu sama Kanata, sama Kak Safa. Waktu itu mungkin mereka lagi agak capek juga, ya agak capek. Kayak aku udah ngomelin dia juga sih. Aku nggak mendukung mereka. Aku tahu mereka salah. Aku sama tim ngebantu negor mereka kayak ini salah, ini harusnya tuh di refund gini. Sumpah aku tuh sampai aku marah-marah di sini, nanti tolong munculin ya screenshotan gua di sini marah-marah ke tim, ada kan ya? Ada. Nah itu tuh aku sampai udah ngomong 1000 para pun jangan sampai ada yang ketinggalan di Kemi. Aku sampai kayak gitu. Jadi buat yang pada mikirnya aku mendukung ambil uang customer itu sebenarnya demi Allah Rasulullah itu enggak. Aku malah selalu kayak ingetin jangan sampai ada uang yang tertinggal di saldo kita yang masuk itu jangan sampai juga kita juga mau ngingetin juga buat kalian yang komplain itu nomor Shopee Pay-nya juga harus aktif dan data-datanya itu yang benar-benar yang akurat gitu loh. Jangan sampai ya kalian bilang aku belum diprosesi dalam sebulan. Itu pasti ya mungkin nomor Shopee Pay kalian itu nggak aktif ya. Gitu. Jadi mohon bantuannya juga untuk kalian yang membeli masker atau salah kan banyak sebenarnya. Iya sebenarnya kalau mau beli banyak-banyak kayak misalnya kalau misalnya kalian pengen komplain sesuatu harus lengkap juga isi datanya, karena yang komplain itu nggak 1-2. Kalau misalnya kalian mikir gimana sih pelayanannya, komplainan banyak banget segala macam gini, kita tuh tim punya data, aku sama tim punya data kayak apa sih namanya, orderan dapat berapa, kesalahan ada berapa persen. Sebenarnya kalau misalnya dihitung itu kesalahan kita cuma berapa persen kan? 0,02%. 0,02%. Tapi kalau dijumlahin Gue nyampe 0,1 selalu 0,02%. ya, jadi kalau emang kelihatannya banyak, tapi kalau misalnya di persennya itu cuma 0,02. Kenapa banyak? Karena orderan dari kalian alhamdulillah juga masuk kita banyak banget. Jadi ya wajar lah, kita kan maksudnya namanya manusia. Pasti ada human error. Ya kalau misalnya kalian salah varian, salah ukuran, salah rasa gini langsung hubungin admin aja. Kalau misalnya nggak dibalas juga pokoknya spam terus aja. Kalau misalnya kalian nanti diomelin spam, bilang aku. Dan terus juga untuk komplain itu juga harus ada video unboxing. Nah kemarin juga kita ada problem ya masalah komplain. Gimana tuh? Itu loh. Yang itu yang kemarin yang penipu. Oh iya, jadi kemarin juga ada yang kemarin ada pas banget kan nih momen-momen kemarin aku lagi banyak yang nge-head gara-gara satu masalah refund komplain. yang belum di refund itu karena lupa, tapi jadi banyak banget yang ngaku-ngaku kak aku belum di refund gitu loh. Ada satu ini sih lucu banget kemarin, dia seakan-akan dia belum di refund. Jadi tuh dia Ngaku dia beli. Dan dia ngaku kalau misalkan uangnya belum dibalikin. Dan itu nominalnya itu lumayan lumayan banget. Nah terus ceritanya kita cek lah di kita sekarang udah ada link Google Drive untuk kalian untuk ngisi link tersebut kan. Nah kita cek lah apakah dia komplain di link tersebut. Nggak taunya nggak ada. Nah lalu kita minta nomor pemesanan dia untuk kita cross check apakah benar pemesanan dia ini. Lalu pas ternyata kita minta, ternyata dia nggak pemesanannya nggak terdaftar di Shopee. Nah terus dia ngasih nomor Shopee Pay ke kita, udah kita mau transfer, tapi kayak namanya adminnya kayak mikir kayak ini bener gak sih nggak taunya dia disuruh screenshot
pesanan dia nggak mau, dia tuh kayak cuma nge-screenshot Pemesanan tapi itu kayak bilang beauty ya. cuma nama Camille aja, nama Shopee-nya dia nggak ada. Terus dia udah ngasih nama Shopee berkali-kali juga nggak ada. Itu kenapa admin Camille sebenarnya banyak persyaratannya, sebenarnya nggak banyak. Kalian tuh gampang banget, cuma tinggal ngasih video unboxing sama pesanan doang, dilengkapin aja. Jadi biar kita sama-sama enak kan, jadi ada datanya gitu. Jadi nanti kalau misalnya suatu saat dia lupa, oh iya ternyata belum. Jadi kalau misalnya udah ke refund tapi yang aku ngaku ini jadi kelihatan gitu guys. Jadi intinya aku dan tim mohon maaf banget, aku nggak membenarkan yang kemarin itu bener-bener di luar nalar banget sih, kayak bener-bener nggak kepikiran bakal sampai kayak gitu, karena kita tuh nggak sengaja. Aku juga selalu bilang sama semuanya, kayak misalnya ada refund tolong dilengkapin secepat mungkin, nggak boleh sampai lama, karena kan aku nggak tahu tuh uang buat apa kan dipakainya. Jadi aku udah selalu pesenin ke semua di sini, kayak jangan ngeremehin, pokoknya uang seberapa pun jangan diremehin kalau itu bukan hak aku gitu. Aku udah selalu ingetin kok. Jadi kalau misalnya kemarin aku sama tim salah, aku mohon maaf banget ya guys. Maaf guys. Intinya nggak sengaja, intinya nggak Setiap sengaja. orang juga punya kesalahan ya nggak sih? Dan itu udah clear, udah benar-benar clear. Itu pas itu langsung dicat, benar-benar dicat saat itu juga, dan udah di refund ya, karena udah di refund, uangnya udah di refund, dan semuanya tuh benar-benar terjadi begitu saja, nggak ada yang di settingan supaya gimana enggak. Aku juga sebenarnya sedih kok bisa kayak gini gitu. Dan akhirnya dan buat adminnya juga udah dikasih teguran kok guys. Nah jadi aku tuh nggak, misalnya ini karena temen aku terus karena kemarin Nggak salah gitu juga. aku nggak ngebela mereka tetap salah, dan mereka juga udah dibilangin Karena dan itu dia mengakui kesalahannya juga. Karena juga kelalaian dari kita sebagai admin gitu. Jadi intinya kalau kalian ada salah, kalian langsung hubungin admin aja. Kalau misalnya nggak dibalas juga, di spam terus aja deh, pokoknya sampai dibalas. Ya, oke. Oke. Jadi maaf ya kalau kita banyak ngomong, karena kan ini juga Q&A, jadi banyak lah yang dijawab. Jadi ini baru berapa persen dari 100% sih sebenarnya. Jadi segini dulu ya guys. Nanti tuh di video-video berikutnya bakal ada yang buat lebih penasaran sih, kalau kalian pengen memulai bisnis, itu bakal aku kasih tips-tipsnya. Dadah.